Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 sampai 28. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rahasia Bapa Yesus ungkapkan kepada kita. Pesan-pesan terakhir Yesus sangat menyentuh, syarat dengan kata-kata perpisahan, juga peneguhan kepada para rasul dan kita semua sebagai murid-muridnya. Inilah bagian dari rahasia-rahasia besar Bapa kita yang melalui Yesus hendak disampaikan. Pertama, pesta Paskah di mana Yesus melalui wafat dan kebangkitannya telah membuka jalan keselamatan, jalan kita semua untuk kembali kepada Bapa, benar-benar menjadi anak-Nya. Pesan istimewa Yesus ini memang adalah kunci yang tak tergantikan. Itulah sebabnya mengapa Yohanes berani mengungkapkan bahwa apa saja yang kita minta, terutama dalam doa dan iman, Bapa selalu mendengarkan dan memberikan dalam nama Putranya. Yesus sendiri mengungkapkan bahwa Ia sangat bersukacita karena semua itu dan terutama karena Bapa sudah mengasihi kita. Kedua, sukacita Yesus dan kasih Bapa yang begitu besar akhirnya membuat Yesus tidak lagi mengungkapkan semua ini dalam bentuk kiasan, melainkan Dia menjelaskan dengan terus terang semua rahasia ini, suatu rahasia yang menjadi alasan Yesus datang ke dunia ini dan serentak kembali menyatu dengan Bapa, juga suatu rahasia yang menjadi kabar gembira pewartaan Paulus, Apolos, dan kita semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari rahasia-rahasia besar Bapa kita? Pertama, Yesus adalah kehadiran Bapa yang paling nyata. Dengan cinta yang begitu besar untuk menyelamatkan kita, Ia hadir dan menjadi seperasaan dengan kita anak-anak-Nya. Kedua, Bapa itu sangat baik. Bersama Yesus Putranya, Dia bersukacita karena kita manusia, bahkan saat kita meminta sesuatu. Ketiga, kita juga pantas bersukacita dengan menjadi bagian anak-anak-Nya, dengan terus setia dalam doa dan iman kepadanya. Lebih dari itu, kita juga bisa menjadi seperti Paulus dan Apolos dalam menghidupi dan mewartakan semua rahasia ini. Semoga demikian. Amin.